mengenalkan cara pembuatan alat peraga kebun perbandingan. Yang pertama, tempel kertas karton berwarna hitam pada tripek menggunakan lem sebagai alas. Yang kedua, buat pola bumper yang telah dirancang pada triplek. Yang ketiga, potong styrofoam dengan ukuran yang sesuai dengan media tanam, bibit tanaman, dan grafik bumper, lalu tempel sesuai posisi pola. Yang keempat, lapisi styrofoam yang telah ditempel dengan kertas origami berwarna coklat untuk media tanam dan bibit tanaman, serta kertas origami berwarna putih untuk grafik dan beri nama sesuai pola. Yang kelima, untuk styrofoam media tanam, buat garis tertib petak tanaman serta buat grafik 1 dan grafik 2 dengan menggunakan spidol di kertas origami. Yang keenam, tancapkan pushpin pada styrofoam bibit tanaman. Yang ketujuh, buat tabel 1 dan 2 menggunakan spidol pada kertas karton berwarna putih lalu tempel sesuai pola. Yang kedelapan, buat kotak misi menggunakan kertas origami lalu tempel sesuai posisi pola. Yang kesembilan, isi kotak misi dengan 10 soal, yang mana setiap satu kertasnya berisi 2 misi yang berbeda yang harus dikerjakan seperti yang nampak pada gambar. Berikut adalah tampilan dari alat peraga matematika kebun perbandingan. Di antaranya ada beberapa fitur yang akan disediakan oleh kebun perbandingan ini. Yang pertama ada bibit tanaman, kemudian ada kartu misi, ada media tanam, tabel 1, grafik 1, tabel 2, grafik 2, dan timer. Untuk langkah-langkah penggunaan kebun perbandingan ini, yang pertama, salah satu siswa mengambil salah satu gulungan kartu pada kotak misi. Di dalam kotak misi ini berisi 10 kartu yang bebas dipilih oleh siswa. Siswa tersebut bebas mengerjakan misi sebelah kanan dulu atau kiri dulu. Di sini ada misi pertama dan ada misi kedua. Misi pertama diberikan perintah lakukan sendiri atau individu. Kemudian perintah selanjutnya tanam bibit dengan percobaan pertama yakni 5 bibit, kemudian percobaan kedua 10 bibit yang ditanam, percobaan ketiga 15 bibit yang ditanam. Kemudian misi yang kedua dengan perintah ajak 2 temanmu untuk melakukan percobaan. Perintah selanjutnya, tanam 30 bibit dengan percobaan 1 sama dengan 1 orang. Percobaan kedua dilakukan 2 orang, percobaan ketiga dilakukan oleh 3 orang. Dengan catatan, untuk melakukan misi ini yang pertama, lakukan kedua misi dan setiap percobaan ini dengan urut dan bergantian. Kemudian, untuk melakukan misi ini harus menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu tiap percobaan. Untuk percobaan pertama, siswa diminta untuk menanam 5 bibit. Setelah menekan stopwatch, tanda waktu dimulai. Maka siswa tersebut mulai menanam 5 bibit pada petak yang telah disediakan. Didapatkan waktu lama dalam menanam yakni 7 detik. Lalu, untuk percobaan kedua, siswa disuruh menanam sebanyak 10 bibit tanaman. Dan didapatkan waktu untuk menanamnya selama 15 detik. Kemudian untuk percobaan ketiga, siswa disuruh menanam bibit sebanyak 15 buah dan dihasilkan waktu untuk menanamnya selama 23 detik. Kemudian tak lupa siswa mencatat hasil percobaannya pada grafik 1
dan tabel 1 yang telah disediakan. Nah, untuk sumbu X di sini merupakan banyak bibit yang ditanam oleh siswa. Untuk sumbu Y di sini merupakan waktu yang diperoleh ketika siswa menanam bibit tersebut. Ketika bibit tanaman ditanam 5 bibit, maka didapatkan 7 detik. Untuk 10 bibit 15 detik, 15 bibit selama 23 detik. Sehingga didapatkan grafik 1, yaitu naik grafiknya. Kemudian untuk tabel satunya berikut. Untuk X seperti yang saya tadi katakan merupakan banyak bibit. Untuk Y merupakan waktu ketika siswa tersebut menanam bibit. Untuk misi kedua, siswa tersebut disuruh mencari 2 orang teman untuk melaksanakan misi yang telah disediakan tadi. Sama seperti sebelumnya, caranya siswa tersebut menanam bibit yang disediakan di sini ke dalam petak-petak media tanam yang sudah disediakan. Untuk perintah misi kedua, tadi disuruh menanam 30 bibit tanaman. Dengan percobaan pertama ditanam oleh 1 orang, kemudian percobaan kedua ditanam oleh 2 orang, percobaan ketiga ditanam oleh 3 orang, dengan mencatat hasil waktu ketika percobaan-percobaan itu dilaksanakan, sehingga dihasilkan percobaan pertama 1 orang dengan yang didapat 35 detik, percobaan kedua dilakukan 2 orang didapat 17 detik, kemudian percobaan ketiga dilakukan 3 orang didapat 8 detik. Sehingga dapat kita ketahui tabel dari misi yang kedua ini seperti ini. Ya, X-nya merupakan banyaknya orang yang menanam, kemudian Y-nya ini merupakan waktu yang didapat ketika siswa tersebut menanam. Sehingga grafiknya didapatkan seperti ini. Ya, grafiknya turun ke bawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa misi kedua merupakan perbandingan berbanding terbalik, karena perbandingan berbanding terbalik ditandai dengan semakin besar nilai X, maka semakin kecil nilai Y, dan grafik pada percobaan ke-1 hingga percobaan ketiga mengalami penurunan. Untuk kesimpulan misi yang pertama, yakni dengan tabel 1 dan grafik 1, maka misi pertama merupakan perbandingan senilai. Karena perbandingan senilai ditandai dengan semakin besar nilai X, maka semakin besar pula nilai Y-nya. Nah, sehingga didapatkan grafik pada percobaan pada misi pertama ini mengalami peningkatan.